warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Unisa semuanya, jumpa kembali dalam acara Ramadan Unisa Jogja Podcast 1443 Hijriah. Tetap semangat menginspirasi. Kali ini bersama saya, Suprihatin Wijayanti, Kepala Biro Aset Umum Unisa Yogyakarta sebagai host yang akan menemani sahabat semuanya kurang lebih 30 menit ke depan. Di episode ini kita akan berbincang mengenai kiat membangun jejaring. Tapi sebelumnya kami ingatkan kepada sahabat Unisa semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Baik, pada kesempatan ini kita telah hadir dua tamu kita, mbak-mbak yang sangat cantik ini ya. Yang pertama yaitu Mbak Harisah Dinia, Manajer Manajemen Rumah Sakit. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Haris. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, kami Bu Haris ini yang lebih familiar dipanggil oleh Mbak Haris. Beliau adalah seorang dosen dan juga Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan satu lagi ini tamu kita yang tak kalah menarik juga, yaitu Mbak Sinta Maharani, Sarjana Sosial. Beliau adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Universitas Aisyah Yogyakarta. Assalamualaikum Mbak Sinta. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Sinta dan Mbak Haris, ini ya berbicara tentang jejaring. Kita tahu bahwasannya jejaring itu ada kaitan tidak terlepas ya ini dari adanya interaksi atau hubungan antar manusia. Betul, seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari manusia itu dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks ya, yang menuntut mau nggak mau kita itu harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini langsung saja ya, kita akan berbincang mengenai hal tersebut dan kami akan minta pertanyaan ini kepada yang pertama, sampaikan kepada Mbak Sinta dulu ini. Pertanyaan ini. Iya, pertanyaan ya Mbak ya. Kalau pertanyaan. Mbak Sinta, ini langsung saja ya ini Mbak Sinta. Kira-kira apa sih itu yang dimaksud dengan jejaring itu Mbak Sinta? Baik, terima kasih Mbak Atin, sahabat Unisa semuanya. Kalau kita bicara tentang jejaring ya Bapak Ibu semuanya, yaitu kalau secara sederhananya itu adalah orang-orang yang kita kenal dan mengenal kita dan akhirnya tumbuh rasa kepercayaan. Nah, jadi ada poinnya adalah ada relasi antar manusia, baik itu nanti person ya ataupun organisasi tergantung nanti konteksnya, dan akhirnya ada trust. Dan trust ini yang akan akhirnya mengeksekusi suatu pekerjaan atau suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Nah, akhirnya akan tumbuh relasi antara orang per orang seperti itu Pak Alvin, kalau jejaring gitu ya. Dan jejaring ini ada beberapa bagian sebenarnya Bu Atin, Bu Haris. Jejaring untuk menyelesaikan pekerjaan atau yang disebut dengan jejaring operasional. Ada juga jejaring yang personal untuk mengembangkan diri kita, dan juga ada jejaring yang strategis. Jadi ketika ada peluang kita melibatkan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, itu nanti bisa kita obrolkan lebih lanjut terkait dengan apa sih yang personal untuk pengembangan diri, kemudian yang strategis dan yang operasional. Jadi kata kuncinya di sini ya, jejaring menurut versinya ini sudut pandang dari Mbak Sinta itu adalah adanya tadi ya, apa itu persamaan atau adanya relasi, adanya keterikatan antara satu dengan yang lain. Intinya seperti itu, yang mana itu akan membuahkan atau bersama-sama untuk menggandeng untuk menciptakan suatu koordinasi atau kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Itu nggih maknanya. Kuncinya adalah komunikasi dan trust. Komunikasi dan trust itu tadi yang pertama itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya, mungkin ini kalau saya mau tanya ini perspektif dari Bu Haris terkait jejaring ini apa Bu Haris? Ya, terima kasih Bu Atin. Sebetulnya apa yang sudah disampaikan Mbak Sinta memang saya sepakat ya, memang betul sekali. Karena memang fitrahnya manusia itu kita diciptakan memang memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga memang untuk mencapai suatu yang goal yang baik gitu ya, tentu saja untuk mencukupi apa yang menjadi kekurangan kita dan kelebihan kita itu juga bisa mencukupi atau menutupi kekurangan yang lainnya, maka relasi ataupun jejaring itu sangat diperlukan. Seperti dalam Quran surat
Al-Hujurat ayat 13 memang Allah sudah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan untuk kemudian diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu kenapa kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, sebetulnya memang untuk kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya, sehingga dari mengenal satu dan lainnya tadi seperti yang disampaikan Mbak Sinta tadi, supaya tumbuh adanya kepercayaan gitu. Iya, Dari situ iya, pun akan iya. kita bisa mencukupi atau menutupi apa yang menjadi kekurangan kita, dan kelebihan kita Iya, pun dapat iya. mencukupi kekurangan yang lainnya. Betul sekali, nggih. Intinya banyak. ya prinsipnya sebenarnya itu ini ya, Iya. sebenarnya fitrah manusia itu adalah sebagai makhluk sosial yang mana dia itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup tanpa orang lain. Makanya perlulah namanya jejaring atau untuk membangun relasi, membangun hubungan untuk mencapai tujuan bersama itu tadi. Iya. Begitu ya sepertinya ya. Saya tambahkan sedikit ya. Boleh Mungkin monggo, nggih. ada beberapa cerita gitu ya, kalau Iya. ada seorang yang sukses atau organisasi yang sukses, itu Iya. kan mereka itu umumnya cepat melihat satu peluang gitu ya, Iya. peluang, kemudian dia tahu siapa yang akan diajak kerjasama. Nah, ini kan Nah, itu apa ya, intinya, penting iya. ya, ada Iya. relasi jejaring untuk menutup kekurangan kita. Iya. Jadi kita tahu siapa sih yang akan dituju. Nah, itu juga perlu ada Baik. kesamaan visi antara Baik. kita atau organisasi kita dengan siapa yang akan Iya. kita ajak berrelasi. Iya. Seperti itu. Ya, tadi maaf ya ini sebelum ke yang lainnya, ini perlu ditekankan sekali lagi ini Mbak Sinta. Saya mau nanya ini, Mbak Sinta, kadang beberapa orang itu maaf ya karakter manusia itu kan beragam. Ada yang sifatnya ekstrovert, ada yang sifatnya introvert dan sebagainya. Nah, padahal jejaring ini adalah memang mau nggak mau ada di situasi seperti ini itu menuntut kita mau nggak mau harus mau membuka Iya, cakrawala betul. kita untuk bisa berjejaring. Iya. Nah, ini yang saya tanyakan ketika ada orang saya sepertinya kok Introvert susah gitu ya, ya, susah nggak untuk gaul gitu ya. Iya, itu Susah apa gitu. ini apa dikaitkan dengan maaf ya, dalam artian jejaring itu semacam bakat atau itu memang semacam kompetensi yang perlu kita asah untuk bisa, maksudnya ada usaha kita untuk mengarah ke sana untuk usaha itu bisa berjejaring. Iya. Itu mohon penjelasannya, Mbak. Ya, jadi kalau menurut saya bukan bakat ya Bu ya. Jadi jejaring, kemampuan Oke. kita berjejaring itu kita Oke. bisa asah, kita bisa Asah, latih. ya. Itu dasarnya adalah komunikasi. Jadi di jejaring ini tuh komunikasi is kuncinya, powernya itu di Oke. komunikasi. Jadi Oke. ketika orang akan berjejaring, dia harus bisa berkomunikasi dengan Iya, baik, iya. dan kita bisa menampilkan diri kita dalam komunikasi kita itu kita menampilkan add value kita, apa yang Oke. kita punya. Nah, Nah. itu. Jadi orang tahu, oh ternyata misalnya nih, Bu Haris itu ahli laboratorium apa gitu ya Iya, misalnya. Oh, iya, jadi ketika iya. ada seorang ingin mempunyai project mengenai itu, udah langsung Baik, menuju ke Bu baik, Haris. Nah, baik. itu contohnya seperti Baik, itu. Bu oke, Atin. terima kasih. Ya. Oke, ngomong-ngomong ini masalah jejaring, berarti ada satu sisi yang perlu kita tahu juga ini. Nah, ini terkait dengan kenapa sih kita itu harus berjejaring, itu mesti ada di balik semuanya itu, terkait dengan tujuan ini. Kami akan menanyakan ke Mbak Haris ini, Mbak Haris. Mbak Haris, mohon maaf, tujuan dari berjejaring ini sebenarnya apa, Mbak, poin-poinnya? Monggo untuk disampaikan. Terima kasih Bu Atin. Sebetulnya sudah seperti yang disampaikan Mbak Cinta tadi ya. Oke. Sehingga kenapa kita perlu membangun jejaring? Salah satunya adalah memang seperti yang kita diskusikan di awal. Iya, Setiap organisasi ketika untuk maju itu malah kita memang membutuhkan adanya jejaring. Karena betul. apa? Kalau kita semuanya akan kita kelola sendiri gitu, tentu akan memberikan imbas yang cukup besar misalnya. Oh, kita perlu SDM cukup banyak, kemudian mungkin sarana prasarana juga cukup banyak seperti itu. Sehingga perlu sekali ada kita butuh jejaring. Contoh misalnya karena saya di lab ya, Iya, misalnya untuk pengolahan limbah B3, gitu betul. ya. Kan nggak perlu ya kita harus punya IPAL sendiri. kita Iya, harus iya. punya- Kan sangat mahal ya, Mbak Iya, Yeti ya? pengolahan untuk limbah baik infeksius maupun cair maupun padat itu sangat membutuhkan biaya yang cukup besar gitu ya. Betul. Sehingga dengan adanya jejaring tadi akan lebih, sebetulnya dari sisi biaya itu akan lebih Hemat. murah, lebih Hemat ya, Karena tentunya ya. memang produksi limbah yang dihasilkan di laboratorium pendidikan kan nggak sebesar misalnya di industri Iya, gitu ya, atau di ataupun rumah sakit gitu seperti ya. itu ya, Mbak Haris ya. Nah, itu makanya Iya. kenapa pentingnya adanya jejaring seperti Oke, itu. Itu mungkin Berarti ini ya mendasarkan dari pengalaman Mbak Haris sebagai kepala UPT laboratorium ya, bahwasanya memang namanya jejaring itu sesuatu yang memang jadi wajib ya, Nek, Iya, betul di sekali. dalam posisi ini ya, Iya. menjadi wajib. Nah, Mbak Haris saya rasa nggak terkait dengan lab itu kan banyak sekali kaitannya dengan core business yang ada di dalam
lab sendiri itu, yaitu tadi kaitannya dengan terkait dengan beberapa rekanan, Mbak Haris memang mau nggak mau itu memang harus dibenturkan untuk bisa menjalin komunikasi. Nah selama ini sejauh ini bagaimana Mbak Haris? Itu terkait apa koordinasi dan sebagainya dengan rekanan itu berjalan seperti apa? Bisa diceritakan di sini Mbak Haris? Oke, terima kasih sekali. Ya. Jadi memang pada saat kita membangun jejaring itu sebetulnya banyak hal yang akan kita peroleh gitu ya. Selain tadi mungkin dari sisi keuntungan secara finansial, Iya. secara tidak langsung pun kita dapat promosi secara gratis ya. Betul. Gitu. Jadi misalnya Maaf saya cut. Oke. Promosi gratis itu dalam artian seperti apa? Apakah kita itu juga mendapatkan alat-alat yang memang tidak berbayar atau gimana Mbak Haris? Bisa dijelaskan? Oke. Jadi namanya promosi itu tidak harus selalu nanti kita akan mendapatkan masukan dalam bentuk barang ataupun finansial. Oke. Jadi Iya. keberadaan kita itu pun akan menjadi orang tahu gitu ya. Iya. Misalnya adanya butuh narasumber pelatihan gitu ya. Relasi ataupun jejaring kita gitu ya. Bisa memberikan informasi, oh ketika Anda butuh untuk meminjam alat-alat terkait dengan misalnya kita punya alat-alat untuk praktikum keperawatan ataupun mungkin di lab komunikasi ini gitu ya. Oh ternyata ada tempatnya memang bisa kita gunakan untuk yang lainnya gitu. Nah itu pun kita secara tidak langsung kita nggak usah memberitahu, rekanan kita yang memberitahu bahwa oh kalau Anda membutuhkan itu di lab terpadu ini ada itu. Mungkin nambahin sedikit ya. Iya, Itu yang silakan disampaikan Mbak Bu Cinta. Haris. Iya. Ini menarik ini Bu. Iya, Atin memang Bu Haris. harus kita Jadi luar biasa. orang jadi akhirnya pinjem gitu ya Iya. ke lab Unisa itu. Iya. Karena apa? Orang tuh trust, percaya. Percaya. Karena apa? Bisa percaya karena Bu Haris sudah menampilkan nilainya. Jadi Iya. kita tuh punya spesifikasi ini loh. Iya, kita tuh betul punya sekali. kelebihan ini loh Oke. untuk Ya, itu labnya bisa untuk Unisa. branding ya. Nah, Memang untuk itu branding nanti gitu ya. Akhirnya Oke. ke situ. Oke. seperti itu. Iya. Terima Kemudian menambahkan sedikit juga terkait dengan manfaat tadi. Jadi berjejaring itu Iya. manfaatnya salah satunya untuk menyelesaikan pekerjaan Bu Atin. Bu Iya. Haris. Jadi Iya. koordinasi tadi Iya. itu Iya. udah benar banget. Jadi ketika kita dalam satu tim, misalnya di Unisa kan sering ya. Iya, ada kita keterlibatan tim, dalam kegiatan banyak ya, Mbak Cinta internal ya. kita ya, Iya. task force Ah. atau panitia apa Iya. gitu ya. Nah di situ tuh kita kan berjaring nih, Iya. ada orang-orang di dalamnya. Dan ketika memilih orang-orang di situ kan kita milih nih, oh mana sih yang kayaknya ahli manajemen event, nah, mana sih yang tahu nih semua tentang asetnya Unisa, perlengkapan untuk iya, mendukung betul. kegiatan. Nah kayak gitu-gitu ketika masing-masing kita itu menampilkan, oh saya ini loh, saya ahli Iya. di bidang ini, oh saya Iya. bisa loh menghandle ini. Jadi orang itu akan gampang cepet gitu loh. Nah ini seperti buku yang saya baca di Stephen Covey itu, jadi speed of trust. Jadi ketika ada high trust itu akan high speed dan akhirnya low cost. Jadi ketika kita trustnya tinggi dan cepat orang memutuskan mau bekerja sama dengan kita apa enggak. Jadi ketika udah percaya dengan person A atau organisasi A, orang akan memutuskan kerja sama dengan kita itu akan cepat dan itu akan akhirnya low cost. Jadi ketika tadi itu mau promosi PMB misalnya Iya, ya, ketika Unisa iya. sudah punya reputasi yang bagus, kita nggak itu. usah pasang-pasang apa yang mahal-mahal itu. Jadi orang sudah percaya dengan kita dan menitipkan mahasiswa ke sini misalnya seperti itu. Nah itu sedikit banyak. Oke. Baik, pengalaman. ternyata luar biasa ini dampaknya ya, sahabat Unisa semuanya, kaitannya dengan manfaat dari kita membangun berjejaring itu. Oke, dalam membangun berjejaring tadi memang dibutuhkan skill-skill khusus ya. Ya, di antaranya adalah salah satunya adalah cara berkomunikasi kita. Nah, maaf ini ya, kita sekarang ini sedang berada masih di era kondisi pandemi ya. Nah, di era pandemi itu ternyata ya tidak menutup kemungkinan untuk kita untuk bisa berjejaring, karena berjejaring di sini bisa dimaknai juga dengan bersilaturahmi, Mbak. Betul. Bersilaturahmi itu nggak harus secara kontak fisik karena kita sekarang itu sudah sangat-sangat dimudahkan oleh teknologi, yaitu lewat media sosial. Nah, ketika kita dalam penggunaan media sosial dalam berjejaring untuk manfaat yang tentunya dalam kutip positif ya, bukan negatif ya, itu kan ada tata cara berkomunikasi atau etika berkomunikasi. Nah, ini saya mau nanya ini kepada Mbak Cinta, boleh nanti mungkin disambung ke Mbak Haris ya. Kiat-kiat kita ketika bermedia sosial, berkomunikasi itu yang baik seperti apa, yang sopan santun dan sebagainya tuh. Oke, baik, terima kasih Bu Atin. Jadi kalau kaitannya dengan jejaring, media sosial itu sebagai media ya, media bagaimana kita bisa terlihat visible gitu. Karena kalau di dalam berjejaring itu ada beberapa kiatnya. Yang pertama adalah kita bisa berkomunikasi. Berkomunikasi bisa melalui media apapun. Salah satunya adalah media sosial. Iya. Kemudian membangun reputasi. Iya. Tadi kan membangun reputasi itu berarti kita harus
apa sih nilai kita itu tadi, misalnya sebagai ahli apa, manajemen, ahli lab apa dan sebagainya, dan kemudian kita menampilkan nilai kita itu misalnya melalui tulisan atau melalui apapun. Kemudian kita harus terlihat atau be visible. Nah, salah satunya adalah melalui media sosial, karena kalau kita nggak eksis di media sosial itu sepertinya kayak tidak pernah terjadi gitu, orang nggak ngerti gitu. Betul. Padahal Bu Atin ini dia ahli pengadaan barang ini, ahli misalnya. Tapi orang yang nggak dibahas ngerti pengadaan barang ini yo. kalau misalnya Kita ekspor sekarang ya. Luar biasa pokoknya, Tidak pernah tempaan luar biasa di tampil Unika di ini. Iya. medsos salah satunya itu Iya. ya, karena kan orang akan gampang menjangkau kita melalui media sosial. Oke. Namun benar banget tadi yang disampaikan oleh Bu Atin, ada beberapa etika yang harus kita Iya, ada batasan-batasan, ada Mbak, guideline-nya itu. ya. Salah satunya Iya. adalah ini saya dapatkan dari ketika saya pelatihan manajemen reputasi di Iya. perkumpulan Humas Iya. PTMA Iya. se-Indonesia. Iya, wah, luar biasa ini. Ya, Wah. ini namanya jejaring juga Bu. Iya. Oh, luar biasa ya ya, kan, Mbak. dengan Masuk ini. organisasi profesi. Nah, Iya, kita iya. mendapatkan Oke. masukan, Iya. insight itu manfaatnya seperti Oke. itu. Nah, ini kembali ke etika media sosial Iya. tadi. Salah satunya adalah Iya. wasilah. Jadi ketika kita bermedia sosial itu kita memberikan satu kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan kita. Harus Misalnya, bisa menebar kebaikan. menebar kebaikan, Oke. inspirasi Oh, gitu iya. ya, narasi-narasi positif Siap. seperti itu. Misalnya ahli misal dari dalam bidang public relation misalnya, tips cara MC atau apa gitu kan, itu memberikan informasi kan, betul. pengetahuan gitu. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Jadi membawa kebaikan itu wasilah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu kita seperti diawasi oleh Allah. Iya. Dan ada malaikat juga ya, karena Dimanapun ya. dalam keseharian kita memang selalu diawasi. Jadi kalau kita punya prinsip itu, jadi kita selalu bisa Merasa dikontrol iya, ya, dikontrol tanpa ketika akhirnya akan pun iya. akan menulis di media sosial, Iya. nge-tweet atau apapun itu juga harus diperhatikan. Kemudian ada juga hisab, bahwa apapun yang kita lakukan akan dihitung oleh Allah, itu jadi harus kita yakini juga. Kemudian istifadah, yaitu menggunakan sarana yang untuk diambil manfaatnya. Jadi kita bermedia sosial itu ya kita ambil sisi manfaatnya positifnya ya, iya, ambil sisi cari-cari positifnya, cari informasi sebanyak betul. mungkin dan sebagainya itu tadi. Iya, Oke. kemudian bertanggung jawab. Jadi ketika kita share apapun itu Iya. tabayun dulu. Jadi jangan Nggak langsung share ya, iya, tanpa kita dibaca lihat ulang, kebenarannya langsung. benar nggak Iya, sih betul gitu. itu. Kalau Tidak nggak jelas atau tidak. Betul, saat ini selama ini yang terjadi itu itu makanya asal harus share aja, Oke. belum tahu benar udah kemana-mana bikin heboh. Nah ini kan juga tidak benar gitu ya. Baik. Kemudian menjaga pergaulan, memperhatikan pertemanan dan mengumpulkan kebaikan tadi, dan tidak lalai dengan bermedia sosial. Kita harus tetap melaksanakan ibadah gitu ya. Jadi Betul. tidak Jangan scroll lupa terus sampai gitu, lupa sampai mau sholat juga lupa sampai sholat, lupa. lupa makan dan sebagainya. Maaf ya, kadang seperti itu ya, saking asiknya akhirnya sampai itu akhirnya efek-efek yang di negatif itu sudah timbul Iya. karena dari dampak Betul. media sosial tadi. Dan Oke. satu lagi adalah ikhlas. Jadi semua yang kita posting itu ya ikhlas untuk kebaikan bersama, menebar inspirasi, bukan untuk riya. Jadi ketika kita mau itu eksis, ini, betul ini, mau satu eksis, ini. menampilkan bahwa saya itu ahli apa gitu Iya, ya, iya, itu bukan iya. berarti dengan niat yang Iya. pamer, tapi Oke. niat untuk ikhlas memberikan Baik, kebaikan untuk baik, baik. netizen semuanya. Baik, Seperti itu Bu berarti Atin. tujuan-tujuannya intinya itu adalah ambil sisi positifnya. Seperti itu, yang negatif kita buang, kita tepis, dan jangan sampai kita up gitu ya. Iya. Oke, baik, ini luar biasa menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Oke, ini tadi dari perspektifnya Mbak Sinta ya, terkait itu tadi apa itu etika bermedia sosial yang baik, yang sesuai santun, seperti apa, sesuai syar'i seperti itu ya. Nah sekarang kami juga ingin tahu ini pandangan dari Mbak Haris seperti apa ini, sudut pandang dari Mbak Haris. Ya, seperti yang disampaikan Mbak Cinta ya, jadi ketika kita memang berkomunikasi untuk membangun jejaring ataupun relasi dan kerjasama, itu yang perlu diperhatikan adalah apakah ketika kita membangun jejaring ini akan mendatangkan kebaikan atau keburukan. Kembali lagi ke manfaat lagi ya Mbak ya, itu yang pertama ya. Oke. Jadi harus kita tekankan dulu. Iya. Ketika kita membangun relasi ini memang apakah tujuan kita itu sama nggak sih Iya, gitu ya. betul. Karena memang di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 kan sudah disebutkan juga bahwa tolong menolonglah dalam Kebaikan, ya. untuk mencapai ketakwaan. Iya. Dan jangan tolong menolong dalam Keburukan, gitu ya. ya. Nah, itu pun sudah ditegaskan di situ. Sehingga ketika kita membangun jejaring itu memang harus dipastikan dulu apakah memang tujuannya sama enggak. Bisa jadi tujuannya sama, tetapi kalau caranya sudah enggak benar,
Nah itu pun juga harus kita evaluasi Ya, sehingga betul betul. sekali Oke. seperti yang disampaikan Mbak Cinta bagaimana kita berkomunikasi di Iya. awal supaya ada kejelasan gitu loh. Tujuan kita tuh sama nggak sih? Jalannya mau sama nggak sih? Oke jalannya memang mungkin caranya beda, tetapi itu pada role yang sama gitu ya. Berarti, Sehingga memang oh ya. harus mendatangkan kebaikan gitu loh. Intinya meluruskan niat ya Mbak ya. Luruskan niat tujuan untuk apa itu. Oke, Iya, dilanjut harus. monggo Mbak. Di depan itu harus jelas dulu bahwa memang nanti kita relasi ini akan kita apa namanya apa bekerja sama di daring ini akan arahnya kemana gitu. Iya. Sehingga perlu sekali di awal sudah mulai ditegaskan arahnya kemana seperti itu. Mungkin itu. Oke. Baik, menarik sekali sebenarnya perbincangan kita pada hari ini, tapi ini intinya dari apa yang kita diskusikan di sini, kita bincangkan di sini bisa saya ambil atau tarik kesimpulan ya, intinya poin-poin terkait bahwasannya membangun jejaring itu adalah sesuatu hal yang dibutuhkan atau bahkan sangat diwajibkan di versi ini. Karena apa? Mengingat kita itu sebagai makhluk sosial yang hidupnya itu tidak bisa secara sendiri, jadi mereka itu harus saling ketergantungan. Ada dalam istilahnya bahasa yang lebih ilmiah itu simbiosis mutualisme, saling bermanfaat antara satu sama lain. Nah tadi sudah disampaikan juga ada hal-hal kaitannya dengan selain manfaat, juga tips-tips yang terkait dengan ketika etika bermedsos itu ada rambu-rambu atau batasan-batasan yang harus kita pahami, harus kita jalani, jangan sampai kita out of track seperti itu. Oke, ya. Oke, berhubung ini ya kita selama ini sudah ini perbincangan kita selama ini sudah cukup panjang lebar. Ini saatnya kita harus untuk undur diri mengingat apa ya keterbatasan waktu itulah yang kita untuk mengakhiri. Baik Bapak, sahabat Unsa semuanya, sekian apa yang bisa saya sampaikan terkait perbincangan kita satu ini, terkait perbincangan kita hari ini, yaitu mengenai siap membangun jejaring. Baik, mungkin ada satu statement closing yang bisa disampaikan oleh Bu Cinta atau Mbak Haris, monggo. Saya dulu nih. Oke. Baik sahabat Unsa semuanya, jadi dalam berjejaring itu komunikasi adalah kuncinya ya, powernya adalah di komunikasi. Karena dengan komunikasi yang bagus, itu kita akan menebarkan kebaikan, menebarkan narasi positif, dan itu pastinya kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi dalam berkomunikasi dengan narasi yang positif, kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu kuncinya adalah komunikasi itu. Ya, terima kasih Mbak Cinta. Satu lagi dari Mbak Haris, monggo silakan. Mungkin sedikit ya, jadi memang seperti yang kita sampaikan bahwa jejaring itu memang sesuatu yang menjadi tujuan kita. Ternyata untuk bisa dapat mencapai sesuatu yang hasilnya lebih bagus itu bukan berarti harus kita kerjakan sendiri, karena dengan jejaring ini banyak manfaat yang kita peroleh. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah tujuan itu dalam membangun ini tujuannya itu sama untuk mendapatkan itu yang perlu diperhatikan. Jadi harapannya memang kita ada di dunia ini hadir untuk bisa memberikan manfaat gitu ya, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Itu yang salah satu jalan kita untuk bisa lebih kehadiran kita lebih bermanfaat. Jadi itu tadi ya. Terima kasih Mbak Cinta, Mbak Haris atas kerawangannya di sini di podcast ini. Baik sahabat Unisa semuanya, saya rasa kita cukupkan podcast kita hari ini. Saya Atin dan Mbak Cinta serta Bu Haris mohon pamit undur diri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu.
bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku.